Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Strategi Orientasi Pasar. You want my love, I want you hard. Just for a minute, come by, let me feel it, cause you want my love, I want you hard. Perkenalkan, nama saya Rendali Jalil, NPM 1851010084. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian tentang strategi orientasi pasar. Strategi orientasi pasar didefinisikan sebagai budaya organisasi yang menempatkan konsumen sebagai bagian yang utama dalam merancang bisnis. Strategi orientasi pasar merupakan istilah yang populer digunakan oleh para praktisi di bidang pemasaran sebagai implementasi dari konsep pemasaran. Pada tahun 70-an, strategi perusahaan yang berstrategi orientasi pasar di perusahaan sebagai pilar utama untuk mencapai kinerja perusahaan yang unggul pada perusahaan manufaktur, perusahaan dagang maupun perusahaan jasa. Ada 3 jenis perspektif strategi orientasi pasar, yaitu yang pertama strategi orientasi pasar sebagai suatu perilaku, yang kedua strategi orientasi pasar sebagai sumber daya yang unik, yang ketiga strategi orientasi pasar sebagai kemampuan belajar. Perspektif strategi orientasi pasar dapat dilaksanakan baik di tingkat SBU, strategi unik bisnis, maupun tingkat organisasi. Strategi orientasi pasar merupakan suatu yang penting bagi kelangsungan perusahaan. Sejalan dengan meningkatnya persaingan global dan perubahan dalam kebutuhan pelanggan, di mana perusahaan menyadari bahwa mereka harus selalu dekat dengan pasar atau konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bintang Arya Wicaksana, NPM 18510105. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan konsep strategi orientasi pasar. Konsep strategi orientasi pasar pada awalnya dikembangkan di negara-negara Eropa. Setelah adanya revolusi industri, konsep pemasaran yang semula berorientasi produksi berubah menjadi konsep yang berorientasi penjualan. Pada tahun 1940, efisiensi produksi disaudarang sebagai kunci utama keberhasilan suatu bisnis. Tetapi pada tahun 1950, peneliti mulai menyadari bahwa pemasar harus memberikan perhatian lebih pada kebutuhan dan keinginan konsumen, dan strategi orientasi pasar dapat dibedakan dalam arti eksploitasi dan eksplorasi. Perspektif sumber daya pada strategi orientasi pasar telah berkembang lebih lanjut, dan strategi orientasi pasar sebagai sumber daya untuk mengeksploitasi sumber daya internal yang efisien. Perkembangan sumber daya mengarah pada inovasi dan profitabilitas. Yang ketiga, ada pelaksanaan orientasi pasar. Pelaksanaan orientasi pasar dalam melaksanakan strategi orientasi pasar manajemen dapat mengadopsi satu dari 5 konsep pemasaran sebagai berikut. Yang pertama, konsep produksi menyatakan bahwa tugas utama manajemen adalah meningkatkan efisiensi produksi dan menurunkan harga. Hal ini dilakukan dengan produksi massal. Yang kedua, konsep produk menyatakan bahwa konsumen menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja, dan fitur inovatif terbaik, karena itu hanya diperlukan sedikit usaha promosi. Yang ketiga, ada konsep penjualan menyatakan bahwa konsumen tidak akan membeli produk organisasi kecuali organisasi mengadakan penjualan dalam skala besar dan usaha promosi. Yang keempat, ada konsep pemasaran menyatakan bahwa pencapaian tujuan organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan target pasar, dan mengantarkan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien pada pesaing. Yang kelima, konsep pemasaran berwawasan sosial menyatakan bahwa
menghasilkan kepuasan pelanggan dan kesejahteraan sosial jangka panjang adalah untuk mencapai tujuan perusahaan dan memenuhi tanggung jawab sosial. Berdasarkan uraian tersebut, strategi orientasi pasar yang paling dominan terdiri dari orientasi pelanggan dan pesaing. Sekian, terima kasih. Indikator strategi orientasi pelanggan dan pesaing. Yang pertama ada indikator strategi orientasi pelanggan. Strategi orientasi pelanggan adalah dimensi dari strategi orientasi pasar yang paling utama. Menurut Mafundo, dalam penelitiannya menjelaskan untuk meningkatkan strategi orientasi pelanggan dengan cara meningkatkan indikator dari strategi orientasi pelanggan. Dari gambar di samping dapat dijelaskan bahwa komitmen dari semua pengelola terhadap usaha untuk memuaskan pelanggan. Semua pengelola harus berusaha memberikan nilai yang lebih tinggi dari produk atau jasa yang diserahkan kepada pelanggan dari biaya yang dikorbankan pelanggan. Contohnya, pelanggan membeli bakso mengharapkan satu porsi dengan harga 20.000, mengharapkan memperoleh 5 bakso. Tetapi, rumah makan memberikan 6 bakso dengan harga 20.000 dan rasa yang sesuai dengan yang diharapkan pelanggan. Kemudian, mengumpulkan informasi, kebutuhan, dan keinginan pelanggan untuk dapat dipenuhi perusahaan. Misalnya, dengan memberikan selembar kertas, kemudian diberikan kepada pelanggan, sehingga nantinya pelanggan dapat memberikan saran. Yang kemudian, berusaha menentukan cara memuaskan pelanggan. Setiap pelanggan mengharapkan nilai yang diterima dari penggunaan atau pembelian produk sangat bervariasi, sehingga memerlukan cara pemuasannya juga bervariasi. Contohnya, dalam usaha jual beli serabi, pelanggan ada yang mengharapkan serabi yang rasanya manis, dan pelanggan lain menginginkan rasa yang gurih. Maka pengusaha serabi harus menyediakan serabi yang manis dan gurih. Kemudian, berusaha untuk mengetahui keluhan pelanggan dan mencari penyebabnya, serta berusaha untuk memperbaiki masalah yang menyebabkan mengeluhnya pelanggan. Misalnya, pelanggan mengeluhkan tentang pelayanan yang lama, maka kita harus menambah karyawan atau mempercepat cara menyajikannya dengan memperbaiki proses masaknya. Yang terakhir, berusaha selalu memberikan perhatian khusus kepada setiap pelanggan. Hal ini dilakukan misalnya memberikan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang kedua, indikator strategi orientasi pesaing. Dari gambar di samping dapat dijelaskan, yang pertama, mengadakan diskusi tentang informasi pesaing yang diikuti oleh semua terkait dengan pengelolaan usaha. Misalnya, diperoleh informasi pesaing menurunkan harga, maka perlu didiskusikan kita mengikutinya atau tidak. Yang kedua, berusaha mencari informasi keunggulan pesaing dan berusaha untuk menerapkan yang terbaik yang sudah dilakukan pesaing. Contohnya, pesaing mampu melayani pesanan 1000 porsi dalam waktu 2 jam, maka kita harus mampu juga melakukannya, atau bahkan lebih. Kemudian, mendiskusikan strategi pesaing sehingga dapat dibandingkan dengan strategi perusahaan kita. Misalnya, pesaing menerapkan strategi, hari Senin beli baju 2 gratis 1, maka hal itu kita dapat didiskusikan juga dengan tim kita untuk menerapkan strategi yang sama dengan menggunakan produk barang yang berbeda agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Kemudian, merespon tindakan pesaing sehingga dapat menentukan hal-hal yang harus dilakukan. Misalnya, pesaing memberikan diskon sampai 70%, maka kita bisa merespon tindakan ini dengan cara membeli 1 gratis 1. Yang terakhir, mengungguli pesaing dalam segala hal. Misalnya, kualitas produk lebih baik, proses produksi yang lebih bersih, dan pelayanan yang lebih prima.